terjadi pada tahap interfase dari siklus hidup sel. Dalam tahap interfase, sel akan mensintesis semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian replikasi DNA ini juga terjadi pada semua jenis sel, prokariotik maupun eukariotik. Hanya saja replikasi pada prokariotik telah jelas diketahui, sedangkan replikasi eukariotik belum jelas diketahui. Walaupun begitu, konsep dasarnya antara replikasi prokariotik dan eukariotik adalah sama. Selanjutnya yaitu tujuan sel melakukan replikasi. Baik, di sini ada gambar yang dimana sel itu melakukan replikasi. Kemudian sel-sel tubuh yang tua akan rusak dan akhirnya mati. Tubuh seorang anak kecil akan berkembang seiring bertambahnya umur. Itu adalah beberapa sebab tubuh selalu membentuk sel-sel baru dari sel yang telah ada. Tubuh menambah jumlah sel baru dengan melakukan pembelahan sel. Tujuan utama pembelahan sel adalah untuk menggantikan sel yang telah rusak ataupun untuk pertumbuhan sel. Sel-sel tubuh membutuhkan nutrisi yang lengkap agar pembelahan dapat terjadi. Pembelahan sel tubuh akan menghasilkan 2 sel anak dari 1 sel induk. Semua DNA yang ada di dalam sel akan membelah terlebih dahulu akan digandakan melalui peristiwa replikasi. Kemudian sel insel anak akan memiliki kopian DNA yang persis dengan yang dimiliki sel induknya. DNA di dalam sel menyimpan segala informasi genetika yang dibutuhkan sel untuk hidup dan melakukan fungsinya. Tujuan replikasi adalah yang pertama itu menyediakan kopian DNA yang akan diberikan pada sel-sel baru hasil pembelahan. Terus replikasi DNA terjadi dengan cara mensinkronasi di mana DNA induk yang terjadi double helix atau rantai ganda dan berpiling akan terbuka rantainya hingga terjadi rantai tunggal. Pada masing-masing rantai tunggal ini akan ditempelkan melalui molekul nukleotida atau bahan DNA yang sambung menyambung sehingga menjadi DNA yang lengkap. Kemudian, jadi pada akhir tahap replikasi tercipta 2 DNA yang masing-masing mengandung 1 rantai induk dan rantai anak atau rantai baru dibentuk dukung perlu menggandakan untuk diberikan pada sel anak yang dibentuk nantinya masing. Selanjutnya di sini ada gambar DNA replication. Teman-teman bisa melihat di sini ada 7 tahap replikasi DNA. Yang pertama itu parental DNA, terus yang kedua helix, yang ketiga single strand, terus yang keempat itu ada primase, yang kelima DNA pol 3, yang keenam ada leading strand, yang ketujuh ada DNA ligase. Ini adalah tahap-tahap replikasi DNA. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.